Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jainal Mutakin, NIM D1A020079, Prodi Agroekoteknologi kelas C, mata kuliah Agroklimatologi. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang alat ukur kelembapan udara. Perhatikan ya, agar mudah dipahami. Sebelumnya perlu kita ketahui apa sih kelembapan udara itu? Jadi, kelembapan udara merupakan tingkat kebasahan udara yang ada di atmosfer. Udara atmosfer adalah campuran dari udara kering dan uap air. Kelembapan udara merupakan tingkat kebasahan udara karena dalam udara, air selalu terkandung dalam bentuk uap air. Kelembapan di suatu tempat itu berbeda-beda, tergantung pada tempatnya. Lalu faktor apa saja yang mempengaruhi kelembapan udara? Yang pertama, ada jumlah pancaran radiasi matahari. Yang kedua, ada pengaruh daratan dan lautan. Yang ketiga, ada pengaruh ketinggian atau altitude. Kemudian yang terakhir adalah pengaruh angin. Nah, apa aja sih alat untuk mengukur kelembapan udara itu? Ayo simak terus videonya. Let's go! Yang pertama ada hygrometer. Hygrometer digunakan untuk mengukur kelembapan udara. Ada banyak jenis hygrometer. Apa saja kah? Yang pertama adalah hygrometer logam, yang kedua ada hygrometer rambut, dan yang ketiga ada hygrometer elektronik. A. Hygrometer logam. Hygrometer ini sangat berguna untuk memberikan indikasi cepat saat terjadi perubahan kelembapan. Hygrometer logam, atau yang biasa disebut hygrometer kertas, biasa merupakan perangkat keras yang memiliki nilai sangat rendah dan tingkat akurasinya sangat rendah. Lalu bagaimana sih cara kerjanya? Jadi, cara kerja alat ini adalah dengan mencari unit identik yang banyak ditunjukkan. Kelembapan pada alat ini nantinya akan terserap oleh strip kertas garam. Kertas itu sudah diresapi dan juga menempel pada kumparan logam. Ini tentu akan menyebabkan perubahan bentuk yang dapat kita ketahui dengan mudah. Kemudian hygrometer logam biasa disebut dengan kertas jenis koil. Apa fungsi dari kertas koil ini? Kertas ini memiliki fungsi untuk menunjukkan indikasi yang cepat terhadap perubahan kelembapan. Kertas ini sering dipakai untuk perangkat yang terjangkau dengan akurasi yang terbatas. Selanjutnya ada hygrometer rambut. Sesuai namanya saja, hygrometer ini menggunakan rambut yang berasal dari manusia atau kuda yang telah dihilangkan lemaknya, lalu dikaitkan pada pengungkit yang terhubung dengan jarum, penunjuk, skala hingga nantinya dapat memperbesar atau direnggangkan. Panjang rambut tersebut dapat berubah berdasarkan kelembapan dan juga perubahan panjang rambut mampu diperbesar secara mekanis atau diindikasi pada skala atau dia. Adapun bagian-bagian dari hygrometer rambut ini, yang pertama ada skrup pemegang, yang kedua rambut yang telah dibersihkan, kemudian tangkai bergerigi, kemudian yang keempat ada pegar atau per, yang kelima roda bergerigi, yang keenam jarum penunjuk, dan yang terakhir adalah skala lembab udara. Lalu bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya didasarkan atas rambut manusia yang telah dibersihkan dari lemaknya. Rambut tersebut kemudian akan menjadi panjang kalau nilai lembab udara bertambah besar dan akan menjadi pendek kalau nilai lembab udara berkurang. Namun, untuk mengalami perpanjangan atau perpendekan secara akurat, rambut sebagai sensor memerlukan waktu sekitar 2-3 menit. Gerakan memanjang atau memendek rambut tersebut kemudian disalurkan ke sebuah tangkai bergerigi, baru dihubungkan dengan roda bergerigi yang menyatu dengan jarum petunjuk yang berputar di atas skala lembab udara relatif. Hygrometer elektronik. Hygrometer elektronik ini saat ini banyak digunakan karena memiliki tingkat akurasi yang tinggi serta mudah untuk dibawa kemana-mana. Cara kerjanya cukup mudah. Hygrometer elektronik ini menggunakan kaca yang telah didinginkan serta mekanis optoelektronik untuk mengetahui kondensasi pada permukaan kaca. Temperatur kaca telah dikontrol oleh umpan balik elektronik agar menjaga ekuilibrium dinamis antara evaporasi dan kondensasi kaca hingga mencapai suhu titik cair. Setelah itu, maka didapat nilai kelembapan yang cukup akurat untuk saat ini. Yang kedua ada psikometer.
Psikometer alat untuk mengukur kelembapan udara dengan dua termometer. Adapun komponen psikometer, yang pertama adalah termometer bola kering, yang kedua termometer bola basah, yang ketiga air, dan yang terakhir adalah air suling. Lalu bagaimana prinsip kerja psikometer ini? Psikometer ini memiliki prinsip kerja yaitu dengan menggunakan dua termometer. Termometer pertama digunakan untuk mengukur suhu udara biasa, dan yang kedua digunakan untuk mengukur suhu udara jenuh atau lembab. Pada termometer bola kering, tabung air raksa dibiarkan kering sehingga akan mengukur suhu udara yang sebenarnya. Pada termometer bola basah, tabung air raksa dibasahi agar suhunya adalah suhu saturasi atau titik jenuh. Cara penggunaannya cukup mudah. Caranya ialah dengan meletakkan di tempat yang akan diukur kelembapannya, lalu ditunggu dan kemudian dibaca skalanya. Skala kelembapan biasanya ditandai dengan huruf H dan suhu ditandai dengan derajat Celcius. Yang ketiga ada psikometer Asman. Psikometer Asman merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mengukur kelembapan udara atau relative humidity. Psikometer Asman terdiri dari dua buah termometer air raksa dengan pelindung logam yang mengkilat. Adapun bagian dari psikometer Asman ini, yang pertama kunci pemutar, yang kedua aspirator, yang ketiga spring case, yang keempat termometer, yang kelima insulasi putih, selanjutnya insulasi hitam, yang ketujuh tabung insulasi, dan yang terakhir tabung pelindung. Lalu gimana sih prinsip kerjanya? Psikometer Asman terdiri dari dua termometer, yaitu termometer bola basah dan termometer bola kering yang diletakkan dalam tabung anti radiasi matahari dan tabung aliran udara. Tabung aliran udara dihubungkan dengan tabung saluran udara utama yang memiliki sebuah ventilasi di atasnya. Ventilasi berfungsi untuk membuang udara melalui tabung utama dan dua tabung saluran udara. Adapun cara penggunaan alatnya ini sangat mudah. Alat digantung pada sebuah tiang terbuka atau menghadap angin. Jika tidak tersedia tiang, bisa dipegang dengan tangan dan selalu menghadap angin. Yang terakhir atau yang keempat ada psikometer sling. Psikometer sling atau whirling atau disebut juga psikometer putar, di mana alat ini adalah psikometer ventilasi buatan atau psikometer hembus. Bagian yang terdapat pada psikometer sling ini, yang pertama ada gagang pegangan yang berfungsi untuk memudahkan pengguna saat melakukan psikometer. Kemudian ada termometer yang berfungsi untuk menentukan kelembapan udara di suatu tempat yang akan kita ukur. Kemudian yang terakhir ada sarung transport yang digunakan untuk keamanan saat dibawa kemana-mana saja. Lalu bagaimana cara penggunaan alatnya? Pertama-tama, kain muslin pada termometer bola basah harus dibasahi terlebih dahulu sesaat sebelum pengamatan dimulai. Kemudian, alat diputar pada tempat yang terlindung dari radiasi sinar matahari, di depan badan pengamat yang menghadap ke arah mata angin bertiup. Untuk melakukan pembacaan, tunggu 2 atau hingga 3 menit lamanya, hingga nilai yang ditunjukkan termometer bola basah menjadi tetap. Hindarkan hal-hal yang mempengaruhi hasil pembacaan karena keberadaan pengamat di dekat alat itu. Selanjutnya, kita dapat menentukan kelembapan relatif dan titik embun dengan menggunakan hasil pembacaan bola kering dan bola basah dengan menggunakan tabel atau dengan perhitungan matematis. Oke, itu adalah alat-alat kelembapan udara yang sudah saya jelaskan tadi. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa komen, karena komen itu bermanfaat.